Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, apa kabar hari ini? Di video kali ini kita akan bahas soal sosial kultural part yang kedua. Silakan disimak sampai selesai karena ada latihan soalnya. Soal nomor satu, jangan lupa di like, di share. Anda sebagai guru di sekolah menengah pertama di ibu kota, suatu ketika Anda mendapatkan surat mutasi dan harus mengajar di pedalaman yang Anda tidak pernah ke daerah tersebut sebelumnya. Setelah Anda mencari informasi di internet, daerah tersebut berbeda dengan suku, agama, dan kebudayaan dengan Anda. Sikap Anda adalah titik-titik. A. Menerima keputusan tersebut karena Anda adalah pegawai pemerintah. B. Mematuhi aturan tersebut dan mempelajari kebudayaan di daerah tersebut. C. Mempertanyakan aturan tersebut kepada dinas terkait berkaitan alasan dimutasi. D. Mengajukan keberatan karena Anda tidak siap dipindahkan secara mendadak. Nah, berkaitan dengan soal nomor satu ini ya, karena ini sosial kultural, jawaban yang paling tepat adalah yang B, poinnya 4, yaitu mematuhi aturan tersebut sebagai seorang ASN dan juga mempelajari kebudayaan di daerah tersebut. Nomor 2, Anda baru saja menempati rumah baru di daerah yang dekat dengan tempat kerja. Daerah tersebut memiliki kebudayaan yang berbeda dengan tempat Anda sebelumnya. Sikap Anda yang paling tepat adalah A. Mempelajari kebudayaan dan kebiasaan masyarakat di daerah tersebut dari internet. B. Berkunjung ke rumah ketua RT untuk bersosialisasi. C. Melakukan sosialisasi dengan tetangga sekitar rumah Anda. D. Bertanya mengenai kebudayaan dan kebiasaan masyarakat pada tetangga sekitar. Tentu saja jawaban yang paling tepat adalah yang D. Sebagai orang baru ya, kita harus ya bertanya dan juga mengenal kebudayaan baru, berhubung ini kan soalnya tentang sosial kultural seperti itu. Nomor 3, suatu ketika lingkungan rumah Anda diramaikan karena adanya perselisihan dua warga. Perselisihan tersebut terjadi karena warga A menyetel musik keagamaan yang terlalu keras sehingga mengganggu kenyamanan warga B yang berbeda agama. Saat itu ternyata ketua RT sedang keluar kota untuk beberapa hari. Sikap Anda mengenai permasalahan tersebut adalah titik-titik. A. Mempertemukan warga A dan B dalam forum untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. B. Menunggu ketua RT kembali untuk menyelesaikan konflik tersebut. C. Menasehati warga A agar menyetel musik tidak terlalu keras. D. Meminta saran dari para warga untuk menindaklanjuti penyelesaian konflik. Jawaban yang tepat adalah yang D ya, karena kan ketua RT-nya nggak ada. Jadi kita berembuk dengan warga lain untuk penyelesaian konflik ini. Nomor 4, sekolah Anda mengadakan study tour ke suatu daerah dan bersama dengan siswa-siswi mengunjungi salah satu situs budaya. Suatu ketika salah satu siswa dinasehati oleh warga asli daerah tersebut karena rambutnya digerai. Sikap Anda adalah A. Menjelaskan kepada warga bahwa siswa tersebut tidak mengetahui adat kebiasaan di daerah ini. B. Meminta maaf kepada warga dan mematuhi adat kebiasaan di daerah tersebut. C. Memberitahukan seluruh siswa-siswi bahwa kunjungan situs budaya sudah selesai. D. Menyalahkan siswi tersebut karena tidak mempelajari adat kebiasaan di daerah tersebut. Ya, karena ini kan ada kata-kata menasehati, jadi tentu saja jawaban yang paling tepat adalah meminta maaf kepada warga dan mematuhi adat kebiasaan di daerah tersebut. Jadi jawabannya adalah yang B. Nomor 5, Anda baru saja diterima sebagai P3K dan ditempatkan di sekolah baru. Sekolah baru Anda memiliki peraturan bahwa seluruh warga sekolah yang perempuan tanpa terkecuali wajib menggunakan hijab. Padahal sekolah tersebut adalah sekolah negeri di mana juga ada yang beragama selain Islam. Sikap Anda mengenai hal ini adalah A. Mendiskusikan aturan tersebut dengan kepala sekolah untuk diubah terutama bagi yang agama selain Islam. B. Melaporkan kepada dinas terkait bahwa aturan tersebut melanggar hak asasi manusia. C. Mendiskusikan dengan para guru dan melaporkan kepada kepala sekolah bahwa aturan tersebut tidak mencerminkan toleransi. D. Mengikuti aturan tersebut karena pasti sudah dipertimbangkan oleh kepala sekolah. Hal yang paling mungkin kita lakukan sebagai P3K di tempat baru
yaitu mendiskusikan terlebih dahulu dengan guru lain baru melaporkan kepada kepala sekolah. Jadi jawabannya adalah yang C. Nomor 6, suatu hari Anda pergi ke suatu daerah di mana kebudayaannya yakni perempuan diperebutkan secara langsung untuk dinikahi. Tidak sedikit perempuan yang mengeluhkan ritual ini. Beberapa tokoh mengatakan bahwa hal ini bertentangan dengan hak asasi manusia khususnya bagi perempuan. Sikap yang Anda lakukan adalah A. Mengomunikasikan hal tersebut dengan kepala suku. B. Melaporkan kepada pihak yang berwenang agar segera diusut. C. Memfoto dan kemudian mengupload ke sosial media serta mengadakan petisi. D. Ikut melakukan adat tersebut sebagai upaya menghormati adat. Nah, tentu saja ya, yang paling tepat adalah yang A. Jadi ketika ada permasalahan yang kita ketahui, otomatis hal yang paling utama dilakukan itu adalah mengomunikasikannya terlebih dahulu atau disebut dengan tabayun ya. Jadi tidak langsung harus dilaporkan. Tabayun dulu, komunikasikan dulu ya, siapa tahu kan nanti ada jalan keluarnya. Soal nomor 7, suatu hari Anda mengajar seperti biasa. Saat kegiatan belajar berlangsung, tiba-tiba terjadi perkelahian tersebut. Setelah ditelusuri ternyata perkelahian terjadi karena siswa A menertawakan kebudayaan siswa B, sehingga siswa B mendorong badan siswa A. Sikap Anda yang tepat adalah A. Menghukum siswa A dan B. Sesuai peraturan sekolah yang berlaku. B. Menasehati siswa A dan B. Bahwa sikap toleransi harus dilakukan. C. Membawa kasus tersebut ke kepala sekolah untuk ditindaklanjuti. D. Menenangkan siswa A dan B dan menyarankan agar saling minta maaf. Oke, sebagai guru tentu saja kita harus menasehatinya terlebih dahulu ya, yaitu menanamkan sikap toleransi yang harus dilakukan oleh siswa-siswi kita. Jadi yang paling tepat tentu saja adalah yang B. Soal nomor 8, Anda adalah kepala sekolah SD di kabupaten. Saat masa kampanye pemilu legislatif berlangsung, Anda mengetahui bahwa para rekan guru terlihat mempromosikan partai politik yang sesuai pilihannya. Padahal aturannya jelas mengatakan tidak boleh ada kampanye di unit pemerintah. Sikap Anda mengenai hal ini adalah A. Memaklumi hal tersebut karena tidak terjadi setiap tahun. B. Melarang para guru untuk berkampanye dalam bentuk apapun. C. Melaporkan para guru yang berkampanye pada dinas untuk ditindaklanjuti. D. Mencari bukti yang kuat untuk melaporkan oknum guru yang melakukan kampanye. Nah, jawaban yang paling tepat tentu saja adalah yang B ya. Sebagai kepala sekolah, kita harus melarang para guru dalam kasus ini untuk berkampanye dalam bentuk apapun ya. Jadi jangan langsung dilaporkan, tapi harus dilarang dulu. 9. Anda adalah guru yang baru saja ditugaskan mengajar di daerah terpencil. Salah satu tantangan di daerah tersebut adalah beberapa siswa dalam berbicara tidak menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Sebagian besar siswa bahkan juga para guru menggunakan bahasa daerah untuk berkomunikasi. Sikap Anda mengenai hal tersebut adalah A. Menyampaikan saran kepada para guru agar siswa dibiasakan menggunakan bahasa Indonesia. B. Menyampaikan kepada kepala sekolah untuk menegaskan aturan penggunaan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi. C. Membuat poster ajakan menggunakan bahasa Indonesia di setiap kelas. D. Menasehati siswa-siswa ataupun siswa-siswi untuk membiasakan menggunakan bahasa Indonesia dalam berkomunikasi. Nah, jadi jawaban yang tepat ya, sebagai guru baru tentu saja kita menyampaikan saran kepada para guru agar siswa dibiasakan menggunakan bahasa Indonesia. Jadi jawabannya adalah yang A. 10. Kepala sekolah menugaskan Anda membuat sebuah tim untuk menyelesaikan sebuah masalah pekerjaan. Di sekolah Anda terdiri dari orang-orang dari berbagai latar belakang suku yang berbeda dengan Anda. Bagaimana sikap Anda? A. Membuat kelompok yang solid dari orang-orang yang sepemahaman dengan Anda karena kekompakan itu penting. B. Memilih orang-orang dari berbagai latar belakang yang berbeda agar memperoleh berbagai macam saran dan masukan. C. Membuka kesempatan bagi siapapun yang memiliki kemauan dan kemampuan bekerja tim. D. Membuka kesempatan bagi siapapun yang memiliki kemauan dan kemampuan bekerja tanpa membedakan latar belakang. Ya, tentu saja jawabannya adalah yang D.
ya, memberikan kesempatan kepada semua orang ya, baik dari suku apapun, agama apapun ya. Jadi jawabannya adalah yang D. 11. Lingkungan kerja Anda terdiri dari berbagai macam budaya. Suatu ketika pemerintah kabupaten membuat lomba pawai budaya tiap sekolah dengan tema Bhinneka Tunggal Ika. Sikap yang Anda lakukan sebagai ketua panitia adalah A. Mengumpulkan ide dari budaya-budaya yang dimiliki warga sekolah. B. Mengkolaborasikan budaya-budaya yang dimiliki warga sekolah. C. Menyajikan pawai budaya dengan mengunggulkan budaya mayoritas di sekolah. D. Menyajikan pawai budaya minoritas agar semua warga bisa mengenal budaya lain. Oke, soal nomor 11 ya, teman-teman silakan jawab di kolom komentar. 12. Anda ditunjuk oleh dinas untuk melakukan kunjungan kerja ke daerah pesisir. Daerah tersebut memiliki kebudayaan dan kebiasaan yang wajib ditaati oleh pendatang baru. Sikap Anda mengenai hal tersebut adalah A. Melakukan studi mengenai kebudayaan dan kebiasaan di daerah tersebut. B. Mempelajari serta menaati kebudayaan dan kebiasaan di daerah tersebut. C. Mengikuti arahan dari dinas dan mempersiapkan diri. D. Bertanya kepada senior yang sudah melakukan kunjungan kerja ke daerah tersebut. Oke, untuk soal 11 dan juga nomor 12 silakan ditulis jawabannya di kolom komentar. Yang menjawab saya doakan semoga lulus P3K tahun 2024. Amin.